Perintah pukulkanlah ini, waktu pertama kali turun, belum diikuti dengan terbelahnya Laut Merah. Tapi perintah. Nabi Musa alaihissalam dengan keimanannya, yakin ini perintah Allah, dilakukanlah sama dia. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat besar. Maryam alaihissalam tidak pernah berpikir, waktu dia lagi hamil, Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia menggoncang pohon kurma. Ya, dia berpikir, kalau dia sentuh pohon kurma tersebut, maka itu perintah Allah. Dilakukanlah sama dia, maka jatuhlah kurma-kurma yang banyak, yang sudah matang di dekatnya, yang mudah dia jangkau untuk dia makan. Dan begitulah sifat orang-orang beriman. Mereka berikhtiar, mereka berusaha, dan tidak pernah putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu. Wajahadu bi amwali wa anfusim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka tidak ragu-ragu. Apapun yang disampaikan pasti benar. Dijalankan, diyakini. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq atau orang yang jujur. Termasuk salah satu kesempurnaan iman seseorang muslim, dan apapun yang dia minta Allah kasih, kalau dia ikuti dengan satu kata kunci rahasia, keyakinan. Teman-teman kalau berdoa kepada Allah, mau 3 jam, 4 jam, selama 24 jam seharian berdoa terus, kalau tidak diikuti dengan keyakinan, tidak akan diterima. Berdoa dengan beberapa saat saja, tapi diikuti dengan keyakinan, maka masuk dalam sabda Nabi SAW. Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima. Dan ya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Termasuk kesempurnaan iman teman-teman, tidak boleh kita ragu. Salat kita sudah ikuti rukunnya, syaratnya. Kita sudah berusaha membaca surah yang kita pilih. Maka kita harus yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah zakat, sedekah. Semua yang kita kerjakan harus diikuti keyakinan. Asal sudah mengikuti syarat dan rukunnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, lalu teman-teman sangat yakin, karena perusahaan ini benefit, pimpinannya atau pemiliknya juga orangnya jujur. Dia kalau bicara, nanti siapa di antara kalian, wahai pegawai-pegawai semuanya, yang datang on time, yang bekerja dengan baik, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Saya yakin semua pegawai, karena tahu ini pemilik perusahaan orang baik, orang jujur, dia yakin, maka dia akan kejar prestasi itu. Karena dia sangat yakin akan diberikan di akhir bulan. Begitulah banyak manusia alami pada saat dia berinteraksi dengan sama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk kita yakini. Sebagaimana juga teman-teman harus yakin, jangan pernah ragu dalam masalah itu. Setiap orang-orang yang kafir, orang yang berbuat kesalahan, dihukum oleh Allah. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Sekarang atau nanti. Ya, sekarang ataupun nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, sementara dia dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahui itu tahapan siksaan. Ya, semua umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah, semuanya tidak terkecuali. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, semuanya. Pada saat mau meninggal dunia, itu mereka dilimpahkan kenikmatan yang banyak. 3 hari sebelum mereka binasa, badan mereka tambah sehat. Mereka lebih gembira dari sebelumnya. Ternak-ternak mereka makin banyak. Tanaman-tanaman mereka makin subur. Mereka tambah lalai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan mereka. Jadi orang kalau dalam kemaksiatan itu lagi terancam sebenarnya. Lagi terancam akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah maha kuas rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin mencelakakan hambanya. Maka biasanya di awal berbuat dosa Allah berikan dia kesempatan untuk taubat. Allah berikan rasa takut, rasa penyesalan dan seterusnya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-A'raf, Al-Baqarah 177, Allah menyebutkan ciri orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib
Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi nilai kebaikan itu adalah bila kalian beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada, tidak ada pencipta kecuali Dia. Lalu ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Nikmati yang Ia halalkan, jauh yang Ia haramkan. Lalu beriman kepada hari kemudian, yakin betul amal-amal baiknya akan dapat balasan di akhirat dan masuk puncaknya surga, dan yakin betul dosa-dosanya akan dihukum dan puncaknya masuk neraka. Malaikat-malaikat, ada makhluk Allah yang mengawasi dia, mengurus seluruh alam semesta ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air, batu, udara, populasi manusia, semuanya ini diurus oleh malaikat. Allah sebutkan di dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab yang diturunkan, nabi-nabi yang diutus, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kalau teman-teman mau merasakan kenikmatan iman, ya, coba bersedekah. Di antara salah satu caranya adalah selain tadi beriman dengan iman kepada Allah, pada malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kemudian, juga memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Coba bersedekah dengan sesuatu yang paling teman-teman sukai. Apapun sifatnya. Ada pakaiankah, makanankah, hartakah, yang terbaik keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang biasa saja dikonsumsi. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Nabi SAW satu ekor kambing. Lalu Nabi SAW bilang, bagi-bagikanlah. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha membagi-bagi hampir seluruh kambing tersebut. Dan Aisyah meninggalkan paha bagian depannya kambing tersebut. Yang dimasakkan untuk Nabi SAW. Niatnya Aisyah baik sekali radhiyallahu anha. Bagaimana suaminya mendapat makanan favoritnya. Dan Nabi SAW sangat senang dengan paha kambing. Maka waktu Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW tanyakan, bagaimana dengan kambingmu hai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku telah membagi-bagikan ya, seluruhnya dan tersisa pahanya. Kata Nabi SAW, terbalik. Mestinya kau katakan, telah tersisa semuanya kecuali pahanya. Karena apa yang kau berikan kepada orang lain, wahai Aisyah, itu yang tersisa dan kekal selamanya di sisi Allah. Sementara apa yang kita makan akan habis menjadi kotoran. Maka teman-teman coba berikan yang terbaik yang kita miliki. Dan ini dengan memberikan terbaik jalan Allah SWT, maka Allah juga akan berikan sesuai dengan niat kebaikan itu. Allah juga mengatakan, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Serta memerdekakan hamba sahaya. Ini semua masuk dalam sedekah. Semua ini dianjurkan untuk diberikan. Ya, dibagi-bagi kepada kaum kerabat dan yang selain kerabat. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya, tolok ukur seseorang mukmin itu kuat secara iman adalah bagaimana dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi rincian ayat Al-Baqarah 177. Selain beriman kepada Allah, dia bersedekah untuk semua orang yang memang membutuhkan atau tidak membutuhkannya diberikan, bebasin budak, dia rutinkan sholatnya, tunaikan zakatnya, menepati janji-janjinya, dan orang yang sabar dalam kesempitan. Kesempitan di sini maksudnya adalah pada saat dia sempit secara harta, penderitaan, banyak cobaan-cobaan yang datang, dan juga dalam peperangan. Mereka itu dianggap orang-orang yang beriman sebenarnya. Juga ciri orang beriman teman-teman sekalian, dan ini hanya dirasakan pada saat teman-teman sampai pada titik keimanan tertentu. Tidak semua bisa dirasakan. Jadi makin sering kita dekatkan diri kepada Allah SWT dan kita selamatkan diri dari dosa. Misal teman-teman praktek dalam 1 minggu ke depan, kita hanya tugasnya ya membuat program ibadah dan tutup semua keran-keran kemaksiatan dengan cara kita. Kita lebih tahu mana dosa yang sedang kita lakukan, ditutup semuanya.
maka nanti akan dirasakan setiap kali disebut nama Allah, kalau sudah sebulan, apalagi sudah setahun atau hitungan tahun, maka tersentuh hati kita. Tersentuh dalam mengingat Allah, bisa menangis kalau dibahas tentang surga dan neraka. Ya, kita tersentuh kalau mengingat dosa-dosa kita dan kita takut masuk ke neraka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang bisa menambah kekuatan imannya dan lebih dekat kepada Allah adalah mereka apabila disebut nama Allah niscaya gemetarlah hati mereka. Dan ini tidak bisa teman-teman kalau masih ada pintu dosa yang dibuka. Sulit sekali kita untuk menangis. Nah, kalau hati itu sudah sangat keras, naudzubillah, penuh dengan kemaksiatan, fenomena apapun di depan mata terjadi tidak akan tersentuh. Tapi kalau seseorang itu hatinya lembut, dan lembutnya ini karena jauh dari kedua kemaksiatan, penuh dengan ibadah, maka secara otomatis gemetar hatinya. Dalam sebuah hadis Bukhari yang lain menjelaskan hadis ini, kalau seseorang hamba berbuat satu kebaikan, maka diteteskan dalam hatinya satu cahaya, satu tetes cahaya. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Sampai hatinya penuh dengan cahaya yang terang benderang. Dan kalau hatinya sudah terang benderang, kata Nabi SAW, maka dia akan bisa mencahayakan orang lain. Sebaliknya, kalau dia berbuat kemaksiatan, Allah tutupkan atau teteskan satu titik hitam. Kalau dia ulangi lagi titik hitam, kalau dia ulangi lagi titik hitam. Sampai kalau hatinya sudah hitam semuanya, maka akan mengeras seperti batu. Allah katakan dalam Al-Baqarah, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu itu. Biar orang tabrakan depan matanya, terjadi gempa bumi, longsor, tsunami, gak ada tersentuh hatinya. Gak ada sama sekali keinginannya untuk tobat kepada Allah SWT karena hatinya sudah keras. Dikatakan sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang apabila disebut nama Allah niscaya gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya niscaya bertambahlah iman mereka. Dan kepada Rabb mereka bertawakal, menyerahkan urusan. Yaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan harta sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Subhanallah, saya lihat ini dua hal hampir umumnya ayat selalu dihubungkan dengan ini ya. Kalau bukan Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkan zakat. Atau Allah bilang seperti ayat ini, dirikanlah salat dan menginfakkanlah apa yang kalian diberikan rezeki oleh Allah. Jadi teman-teman, dua ini kata sebagian ulama adalah kata kunci yang paling cepat mendatangkan keimanan kita. Salat tepat waktu, setelah sudah tepat waktu kemudian menjaga semua kekhusyuannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, lalu dikuatkan dengan sholat-sholat sunnah dan bersedekah, berinfak, maka itu adalah puncak daripada cara yang paling cepat mendatangkan keimanan.